Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana prinsip fisika yang ngatur ombak di lautan atau embusan angin di sekitar kita ternyata punya peran yang krusial banget di momen paling rentan dalam hidup manusia? Ya, di pembahasan kita kali ini kita bakal bongkar satu persimpangan yang luar biasa antara konsep fisika yang super luas dengan kehidupan manusia di tingkat mikroskopis. Persiaplah karena ini adalah kisah nyata tentang gimana rumus-rumus sains yang mungkin sering kita lewatin di sekolah ternyata bisa menyelamatkan nyawa bayi di ruang bersalin. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan tadi mungkin terdengar kayak teka-teki ya. Coba bayangin, apa urusannya dinamika fluida sama napas pertama bayi prematur? Gini, waktu seorang bayi lahir prematur, setiap detiknya itu sangat berharga. Tapi tantangan terbesar yang mereka hadapi itu bukan cuma soal kedokteran biologis aja loh. Ini benar-benar skenario hidup atau mati yang akarnya ada di fisika dasar. Gimana pergerakan cairan itu nentuin apakah paru-paru kecil si bayi bisa mengembang atau malah kolaps. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Nah, kita mulai dari bagian pertama, pengantar fisika kesehatan, fondasi dari keajaiban medis. Kalau ngomongin fisika kesehatan, cakupannya tuh luas banget. Ini bukan cuma sekedar teori ngebosenin di buku teks, tapi benar-benar fondasi mutlak buat keajaiban medis modern yang biasa kita lihat di rumah sakit. Misalnya nih, prinsip listrik yang dipakai di alat EKG buat baca detak jantung, radiasi yang bantu dokter ngelihat ke dalam tubuh kita, sampai hidrodinamika yang ngejelasin gimana cairan itu mengalir. Konsep-konsep dasar kayak gini nih, yang jadi tulang punggung waktu dokter bikin diagnosis dan ngasih perawatan ke pasien. Oke, sekarang kita persempit fokusnya masuk ke bagian kedua, fisika pernafasan, dan kita bakal ngezoom masuk ke dalam alveoli. Nah, yang benar-benar menarik tentang ini adalah gimana hukum fisika bernama hukum Laplace ngejelasin dengan sangat presisi apa yang terjadi di tingkat mikroskopis paru-paru bayi prematur. Bayangin alveoli atau kantung udara di paru-paru kita, itu kayak balon udara yang super kecil. Kalau tegangan permukaan cairan di dalam balon ini terlalu tinggi, wah, butuh tekanan yang luar biasa besar cuma buat niup balonnya sampai ngembang. Logikanya, kalau nggak ada sesuatu yang nurunin tegangan ini, gelembung dadi bakal langsung kempes alias kolaps gitu aja secara spontan. Nah, kemampuan paru-paru buat ngembang tanpa butuh tekanan yang menghancurkan tadi itu disebut compliance paru. Terus pertanyaannya, apa dong rahasianya paru-paru kita bisa patuh sama hukum fisika ini dan terisi oksigen dengan gampang? Jawabannya ada di satu zat biologis ajaib bernama surfaktan. Surfaktan ini diproduksi alami sama tubuh, tugasnya nurunin tegangan permukaan tadi. Jadi balon-balon kecil di paru-paru kita tetap stabil dan nggak gampang kempis. Tapi, gimana kalau sistem ini gagal? Kita masuk ke bagian ketiga, sindrom gangguan pernapasan, sebuah perlombaan melawan waktu dan perkembangan. Waktu hukum fisika tadi nggak jalan semestinya, muncullah kondisi darurat medis yang disebut penyakit membran hialin, atau kita kenal dengan RDS, Respiratory Distress Syndrome. Masalah utamanya itu ada di sel pneumosit tipe 2 pada bayi prematur yang belum matang. Karena belum matang, paru-paru mungil mereka nggak bisa produksi cukup surfaktan. Akibatnya apa? Secara fisika, alveoli mereka bakal kolaps setiap kali mereka hembusin napas. Bayinya jadi kekurangan oksigen atau hipoksia, darahnya jadi asam alias asidosis, sampai terjadi kerusakan jaringan paru. Yang bikin merinding, gejala sesak napas yang mengancam jiwa ini biasanya langsung muncul cuma dalam waktu 4-6 jam setelah bayi dilahirkan. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa besar resiko yang harus dihadapi bayi prematur murni karena usia kehamilan mereka di dalam kandungan. Insiden RDS itu ternyata berbanding terbalik sama usia kehamilan. Anda bisa lihat sekitar 60-80% atau rata-ratanya 70% bayi yang lahir di bawah 28 minggu hampir pasti kena sindrom mematikan ini. Risiko ini langsung terjun bebas, turun drastis jadi cuma 5% aja buat bayi yang lahir di atas 37 minggu. Lanjut ke bagian keempat, solusi surfaktan, atau gimana sains melakukan rekayasa balik pada paru-paru. Ngadepin krisis yang fatal ini, dunia kedokteran jelas nggak diem aja. Kisah penemuannya tuh udah kayak cerita novel detektif loh. Di tahun 1950-an, peneliti bernama Patol dan Kliman nemuin fakta kalau paru-paru yang sehat itu punya tegangan permukaan yang rendah. Terus di tahun 1959, Dr. Every bikin gebrakan. Dia nyelidikin kebalikannya. Apa yang terjadi kalau zat penurun tegangan itu nggak ada? Dan Every berhasil membuktikan secara definitif kalau absennya surfaktan inilah yang jadi penyebab RDS. Berkat kerja keras detektif medis ini, di tahun 1980-an, para ilmuwan akhirnya sukses memproduksi surfaktan buatan untuk pertama kalinya. Seiring berjalannya waktu, sains ngasih kita dua solusi utama nih buat ngegantiin cairan yang hilang tadi.
Di satu sisi, ada surfaktan alami yang biasanya diekstrak dari paru-paru sapi atau babi. Kelebihannya, dia bereaksi cepat banget di tubuh bayi dan udah mengandung protein esensial kayak SPB dan SPC. Tapi tantangannya, dia harus disimpan dalam kondisi beku. Nah, di sisi lain, kita punya surfaktan sintetis buatan lab. Ini jauh lebih praktis dan gampang disimpan karena nggak butuh pembekuan. Walaupun dari segi sejarah, versi buatan ini awalnya kekurangan beberapa protein kompleks dari versi alaminya. Berkat inovasi ini, dokter sekarang punya beberapa pilihan perawatan komersial kayak yang terekam di jurnal-jurnal medis. Ada Surfanta dan CuroSurf. Ini versi alami dari hewan tadi, lengkap dengan fosfolipid dan proteinnya. Terus ada juga ExoSurf yang murni buatan pabrik tanpa protein. Walaupun beda-beda kandungannya, semua varian ini punya satu tujuan krusial yang sama, menaklukkan tegangan permukaan yang ngebahayain paru-paru bayi. Sekarang, kita masuk ke bagian kelima, terapi profilaksis versus penyelamatan, sebuah urusan tentang pengaturan waktu operasional. Mari kita beralih ke gimana sebenarnya prosedur ini dilakuin. Karena jujur aja, punya obatnya aja nggak cukup. Di dunia medis, timing itu segalanya. Dokter nerapin pendekatan bertahap. Langkah pertama itu pencegahan, atau terapi profilaksis. Ini dikasih ke bayi yang berisiko sangat tinggi dalam waktu 10-30 menit aja pasca kelahiran. Bahkan kadang sebelum mereka ngambil napas pertama. Kalau bayi nggak masuk kriteria awal tapi mulai nunjukin gejala RDS, dokter langsung gerak ke langkah 2, penyelamatan dini di 1-2 jam pertama. Dan kalau tertunda, baru masuk langkah 3, penyelamatan akhir di atas 2 jam. Timing ini super penting buat mencegah kerusakan permanen di pembuluh darah paru bayi. Terus apa hasil dari semua penemuan ini? 40%. Ya, uji klinis skala besar ngebuktiin kalau terapi penggantian surfaktan ini sukses menurunkan angka kematian bayi prematur akibat RDS sampai 40%. Ini benar-benar bukti kemanjuran klinis yang ajaib dan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir kita, bagian ke-6, fisika menyelamatkan nyawa, kesimpulan kita. Keren banget kan rasanya? Ngelihat gimana rumus matematika soal tekanan gelembung bisa punya aplikasi dunia nyata yang sedalam itu. Seperti yang dikutip langsung dari literatur medis, terapi surfaktan ini nggak cuma nahan laju kematian, tapi juga sukses nurunin angka kesakitan akibat penyakit membran hialin tanpa nambahin resiko kecacatan jangka panjang pada bayi. Ini benar-benar ngebuktiin kalau paham dan menguasai fisika tentang tegangan permukaan, literally berdampak langsung dalam melestarikan kualitas hidup manusia sejak detik pertama kehidupan. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kita sering banget mikir kalau ilmu kedokteran itu ya cuma soal biologi dan kimia. Tapi dari apa yang baru aja kita bedah, kita lihat sendiri kan, di balik embusan napas kehidupan seorang bayi mungil, ada perhitungan dinamika fluida yang sangat presisi. Ini bikin kita nanya-nanya, kira-kira berapa banyak lagi ya misteri medis di luar sana yang nunggu buat dipecahkan, yang sebenarnya cuma penerapan dari prinsip dasar fisika. Saya harap penjelasan ini bikin Anda ngelihat keajaiban medis dan tentunya sains dasar pakai kacamata yang sama sekali baru. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.